쏠 거예요. 자, 스텔라의 누구지? 미셨어요? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Tempest yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah Moonju dan juga Sunho vacuum cleaner, mereka lanjut ke next step, di mana mereka melanjutkan vacuum cleaner mereka dengan lebih haut, bahkan mereka sampai tidur bareng seperti ini. Sangat terlihat bahwa cinta sedang membara di antara mereka berdua. Walaupun nuklir sedang dilepaskan, tapi mereka berdua tetap tidak memperdulikan itu. Yang penting, ya gitu dulu. Tapi mereka nggak sadar bahwa di kalung yang dipakai sama Sunho itu ada alat penyadap. By the way, itu nuklir udah benar-benar diluncurkan di areal perbatasan. Setelah main kuda-kudaan, Moonju dan juga Sunho langsung deep talk, di mana mereka itu bercerita tentang masa lalu mereka berdua. Kalau Sunho, dia bilang bahwa ibunya, ayahnya, dan juga neneknya melarangnya untuk balik lagi ke tempat mereka karena cukup berbahaya. Sedangkan Moonju, dia itu pengen balik lagi ke masa lalu, di mana dia pengen melindungi ibunya, tapi dia gagal total. Nah, dia dan juga ibunya pindah ke Amerika sejak ayahnya Moonju itu nggak ada. Dan ibunya melarang dia untuk kembali ke Korea lagi, tapi dia tetap pengen balik karena dia menganggap Korea Selatan adalah rumahnya dia. Makanya itu salah satu alasannya untuk menghindari yang namanya perang. Terus kan ternyata kapal selam yang dimaksud sama orang Amerika itu ternyata hoax aja. Dan ketika diperkenalkan tuh sama Korea Utara dan mereka membuktikan bahwa kapal selam itu nggak ada nuklirnya sama sekali, Presiden Amerika Serikat itu marah banget sama bawahannya dia ini. Dan dia bilang bahwa bertanggung jawablah atas apa yang sudah kamu nyatakan. Nah, kemudian dia langsung menelpon si Presiden Korea Selatan dan bilang bahwa untuk segera menyingkirkan Seo Moonju. Karena apapun yang terjadi mereka nggak peduli, intinya perang harus dilaksanakan. Makanya setelah itu si Gyeong-shin langsung memberikan kabar kepada warga-warganya bahwa sekarang kondisi itu sudah semakin membaik. Tapi walaupun gitu mereka bakal tetap melakukan penjagaan kepada warga-warganya. Karena katanya Korea tidak akan pernah gentar ataupun mundur. By the way, Miji mengabarkan kepada Moonju bahwa Chang-hee sudah siuman. Nah, kemudian Chang-hee menceritakan semuanya kepada Moonju. Nah, ternyata Chang-hee memang menemukan sebuah pesan yang belum sempat dibaca sama Junik di HP-nya Junik itu. Nah, ketika dibuka sama Moonju dan mereka lihat sama-sama, ternyata itu adalah salah satu video yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar si Junik itu adalah memang mata-mata dari Korea Utara, di mana di video itu ada Junik sedang mendapatkan hadiah kehormatan dari pihak Korea Utara. Karena si Chang-hee pun gak percaya dengan hal itu, makanya dia memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada orang yang berchat sama si Junik. Nah, jadi disuruh dia pergi ke sebuah tempat dan ternyata disitulah dia mengalami kecelakaan dan lokasi dia menuju tempat tersebut itu menuju ke lokasi rumahnya si Kang Hana juga. Atas dasar itu, Sunho curiga kalau misalkan si Stella Young yang mereka cari selama ini adalah Kang Hana. Mengingat juga anaknya Hana kan sempat cerita sama Sunho bahwa mereka tuh sering bepergian ke luar negeri. Sementara itu si Hana sekarang kan sudah tinggal di rumah lamanya Junik dan dia seneng banget karena anaknya sudah mendapatkan kasih sayang dari neneknya dan juga buyutnya. Jadi dia tuh nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi dan bakal go public tentang hubungannya dengan Junik. Dan ternyata Kang Hana tahu bahwa fakta Junik itu bukanlah anak kandung dari Oksun, yang ternyata Junik itu adalah anak dari Gundik ataupun selingkuhan ayahnya Junik. Tapi ibu tirinya ini memutuskan untuk tetap membesarkan Junik dan juga mendidiknya sama seperti anaknya sendiri. Terus kan Sunho dan juga Moonju bakal berencana segera meninggalkan Korea. Tapi kata Miji sebelum itu mereka harus segera keluar dari rumah itu karena kata Miji tempat itu tuh udah disadap. Nah, makanya nggak lama setelah itu ada informasi di media sosial dan juga di berita yang mengatakan bahwa ada rekaman Moonju dan juga Sunho itu diduga memiliki hubungan khusus untuk membuat publik itu berpendapat negatif kepada Seo Moonju. Bahkan rekaman mereka ketika lagi main kuda-kudaan itu juga ada dan juga dirilis ke publik.
Makanya setelah itu Sanho mencari-cari di manakah alat penyadap tersebut, tapi dia nggak jumpa sama sekali. Dan dibilang sama Munju, udah nggak apa-apa, toh aku juga nggak menyesal melakukan hal yang kita lakukan tadi malam. Kemudian Munju langsung memeluk Sanho dan bilang bahwa ada kapal yang bisa mereka naikin untuk malam itu. Cuma masalahnya pas dilihat sama si Sanho di berita kalau cuaca itu lagi buruk banget. Dan akhirnya dia itu berencana pergi ke tempat rekannya dia karena dia merasa dibohongin sama temennya itu, kayak dijebak gitu loh. Dan dia bilang sama Munju untuk stay dulu di sana karena bentar aja dia pergi dan bakal balik lagi. Awalnya Munju mau ikut, tapi dibilang sama Sanho itu tuh cukup berbahaya hal yang mau dia lakukan karena nantinya Munju bakal bisa terluka. Setelah Sanho pergi, Munju mendengarkan rekaman yang dirilis ke publik tentang pembicaraan dia sama Sanho ya sewaktu mereka lagi kuda-kudaan. Nah dari sanalah dia tahu bahwa alat penyadap itu ada di kalungnya Sanho. There was another bug. Sementara itu Sanho mendatangi rekannya karena dia tahu dan juga sadar bahwa yang memasang alat penyadap di rumah tersebut adalah temannya ini. Karena selama ini kan dia kira dia itu dibantu tapi ternyata gagal sama sekali. Tapi setelah itu tiba-tiba ada beberapa prajurit yang datang yang ternyata itu adalah anak-anak buah dari Yo Eun Hak, di mana Eun Hak ini menuduh bahwa Sanho ini adalah orang yang disuruh sama Kim Han Sang yang merupakan pemimpin dari Korea Utara pada waktu itu. Dia juga dituding mendekatin Munju karena disuruh sama Kim Han Sang seolah-olah dia bakal melindungi, tapi ujungnya nanti dia bakal menyingkirkan So Munju. Nah Sanho juga diancam tuh sama si Eun Hak untuk menghilangkan nyawa neneknya ataupun mengganggu neneknya Sanho kalau misalkan dia enggak mau nurut. Jadi dibilang sama si Eun Hak, kamu pergi aja naik kapal sama si Munju besok, jadi kamu pura-pura jatuh dan Munju nantinya bakal difitnah dan juga itu dapat menurunkan reputasinya. Dan semua itu ternyata didengar sama Munju karena kan Sanho masih pakai kalung tersebut. Dan ketika kalung itu jatuh, di sanalah Sanho tahu bahwa alat penyadapnya ada di kalung tersebut. Dan dia juga tahu kalau Munju mendengarkan percakapan mereka tadi. Nah gara-gara itu Munju tuh kayak kecewa banget sama Sanho dan juga berpikiran negatif sama dia. Nah karena Sanho nggak mau kalau misalkan Munju berpikiran negatif, dia langsung mencoba kabur. Setelah dia mengalahkan anak-anak buahnya si Eun Hak, dia langsung pergi kabur dari sana dan juga mencoba pulang ke rumah dan menemui So Munju. Tapi ternyata Munju itu udah duluan kabur karena dia udah nggak percaya lagi sama baik Sanho. Pokoknya dia kecewa banget. Nah pas Sanho sampai di sana dia cari-cari Munju, dia panggil-panggil tapi Munju tuh nggak nyahut. Munju pergi sejauh mungkin agar dia nggak ditemukan sama Baek Sanho. Lalu setelah dia rasa aman, dia berbaring sebentar dan juga ngerasa bahwa dia itu sangat-sangat bodoh banget karena sudah percaya bahkan jatuh cinta sama Baek Sanho. Setelah itu ada orang yang mengirimkan pesan kepada Munju di mana dia itu dikirimkan sebuah video yang mengatakan bahwa kapal selam milik Korea Utara itu ada dan ditontonlah sama Munju kapal tersebut. Lalu dia tanya siapakah orang yang mengirimkan itu kepada dia. Nah kata orang itu, udah kamu datang aja ke pelabuhan tanggal 2 November jam 10 malam. Wow. Baek Sanho balik lagi menemui temannya yang berusaha untuk kabur tapi keciduk sama Sanho dan dia bertanya siapakah Stella yang sebenarnya dan meminta kepada temannya untuk menyelidikin tentang Stella yang seluruhnya apapun itu. Exactly. By the way, Anderson teleponan sama Munju terkait dengan video kapal yang baru aja dilihat sama Munju. Terus dia bilang sama Anderson dan Anderson mengatakan bahwa itu adalah kapal yang selama ini tuh dia bayangkan bukan seperti yang diberitakan selama ini. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tuh difitnah tentang kapal tersebut dan akhirnya dia dikucilkan dari pekerjaannya dan juga di Amerika. Nah by the way, apapun yang terjadi, mau berita itu benar ataupun tidak, mereka bakal tetap melaksanakan yang namanya perang. Karena menurut mereka itu nggak boleh mundur karena sudah menyatakan tentang perang tersebut. Nah sementara itu,
Demi menjawab rasa penasaran Munju tentang siapa sebenarnya Stella Young dan juga untuk membersihkan namanya, dia berniat bakal pergi ke lokasi yang dibilang sama orang yang mengirimkan dia pesan. Cuma dibilang sama Miji untuk nggak usah, cuma Munju bilang nggak apa-apa dan dia meminta kepada Chang Hee untuk menemani dia ke pelabuhan itu. Nah, pergilah mereka ke sana dan ketika Chang Hee mengecek keadaan sekitar karena itu kan luas banget, ada seseorang yang mengikuti Munju. Lalu dia ceklah orang tersebut yang ternyata itu adalah Baek Sanho, di mana Munju itu marah banget sama Sanho dan bilang kepada Sanho bahwa dia itu udah nggak membutuhkan Sanho lagi karena dia benar-benar kecewa dan juga marah banget kepada Baek Sanho. Tapi Sanho bilang sama Munju bahwa ya memang bukan Munju yang butuh dia, tapi dialah yang sangat-sangat membutuhkan Munju. Karena udah terlanjur kecewa banget kepada Sanho, jadinya Munju bilang sama dia untuk jangan deket-deket sama dia lagi dan jangan mencari dia lagi, bahkan jangan menelpon ataupun menghubungin dia. Setelah itu Munju pergi meninggalkan Baek Sanho. Nah, setelah itu pas di jalan sebenarnya kan si Chang Hee itu cerita sama Munju bahwa awalnya memang curiga sama Sanho, tapi setelah dia selidikin ternyata Sanho itu orangnya baik dan juga memang peduli banget sama Munju. Cuma kali ini Munju lagi nggak mau ngebahas tentang Sanho dan dia minta tolong sama Chang Hee untuk memberhentikan mobilnya sejenak karena dia tuh gak enak badan. Nah, ketika berhenti ternyata Munju itu muntah-muntah. Dan pas pertemuan dia sama Sanho tadi, ternyata di sakunya Munju itu dimasukin HP sama Baek Sanho. Karena memang Baek Sanho bakal menghubungin dia melalui HP ini. Sementara itu Sanho sedang sibuk nih untuk mencari siapa sih identitas dari Stella Young ini. Dia benar-benar mencari dan kulik-kulik masa lalunya, terutama si Kang Hana karena dia curiga banget sama Hana bahwa dialah si Stella Young. Nah, untuk Kang Hana kali ini dia lagi berdandan tuh karena dia mau tampil di publik. Dia juga menyiapkan beberapa barang seperti ada di pena dan juga pil dalam bentuk racun. Nah, setelah itu dia pergilah ke hadapan publik di media. Dia mengatakan bahwa dia bisa menjamin perkataannya itu benar adanya dan dia punya bukti bahwa Munju dan juga Sanho itu bekerja sama dan kemungkinan besar mereka berdua adalah orang yang menyebabkan Junik itu kehilangan nyawanya. Dia bersiap juga diperiksa dan juga diproses secara hukum karena katanya bukti-bukti yang dia kumpulkan itu benar-benar kuat dan akurat. Terus kan ada seorang pengacara yang jauh-jauh dari Argentina yang memang sengaja diundang sama Miji. Nah, kemudian dipertemukanlah dia dengan Munju yang ternyata dia itu kenal dengan si Junik. Karena kata dia dulu sekitar 5 tahun yang lalu Junik itu sempat mendirikan perusahaan cangkang sebanyak 4 di Argentina. Nah, jadinya itu udah berkembang pesat dan juga sekarang kekayaannya itu sekitar 2 triliun won. Dan dia pergi ke Korea karena mendengar apa yang terjadi kepada Junik. Dan dia juga melihat di berita bahwa Junik itu memiliki seorang istri yaitu So Munju, makanya dia pergilah ke Korea untuk mencari So Munju. Karena memang hartanya Junik itu kan banyak banget di sana, jadinya dia juga mencari tahu dong kepada siapa harta-harta itu bakal diwariskan. Tapi masalahnya kata si Jo ini bahwa orang yang mewakilin si Junik itu di sana adalah seseorang yang bernama Stella Young. Namun Pak Kim ini menawarkan bantuan nih sama Munju karena kan dia yang paling paham dan juga paling tahu tentang harta-harta Junik di Argentina itu. Nah, kemudian Munju bilang oke, dia mau menerima bantuan dari si Pak Kim ini asalkan nantinya dia bekerja dengan baik dan dia bakal memberikan komisi yang gede banget yaitu sekitar 5% dari total harta kekayaan Junik di sana. Dan akhirnya mereka menemuin kesepakatan, terutama mereka juga harus mencari tahu siapa sih Stella Young itu sebenarnya. Dan Munju juga meminta transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh Junik dan juga si Stella Young itu. Terus kan Kang Hana didatengin sama Baek Sanho, di mana Sanho langsung menduga bahwa Hana ini adalah si Stella Young. Tapi ketika dia tanya, Hana ini seolah-olah nggak tahu apa-apa dan dia bilang sama si Sanho, emang menurut kamu aku si Stella Young itu? Katanya kayak gitu. Baek Sanho percaya banget bahwa si Hana ini adalah Stella Young. Tapi dia bilang kepada Sanho tujuan dia menyakitin Munju adalah karena dia pengen banget menang dari Munju. Makanya ya dia itu pengen Munju itu hancur agar dia bisa unggul walaupun cuma sekali aja. Nah, kemudian Sanho mencoba nih menguji si Hana ini. Dimana setelah dia cari-cari informasi tentang si Hana, ternyata dia bukan Stella Young yang asli.
스텔라 형이 아니야. Karena di hari si Stella yang asli menandatanganin pembelian untuk pembuatan kapal selam itu, ternyata Kang Hana lagi berada di luar negeri. Nah, ternyata si Junik juga curiga kalau misalkan Hana adalah si Stella yang, tapi ternyata bukan dia. Nah, karena itu udah ketahuan kan Hana itu mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri, tapi dihalangin sama Sanho. Segala racun yang udah dimasukin Hana ke dalam tubuhnya dibuang semuanya sama Sanho, dan dia tanya sama si Hana ini siapakah si Stella yang asli, dan dia menawarkan bantuan juga untuk melindungi si Hana kalau misalkan Hana mau jujur. 사실 Oh ya, Kang Hee akhirnya jujur kepada Munju bahwa dia pernah disuruh sama ibu mertua Munju untuk menyelidikin dia karena dia juga memang sempat curiga sama So Munju. Namun karena kejujuran dari Chang Hee, Munju bilang bahwa dia nggak mempermasalahkan akan hal itu. Intinya sekarang Chang Hee itu mau ngebantuin dia untuk mencari tahu siapakah si Stella yang terutama. Nah terus Sanho pergi ke tempat anaknya Eun-hak dirawat, dan di sini Sanho memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam Eun-hak, dimana dia itu benar-benar nggak menyangka kalau misalkan Munju itu mereka tuduh sebagai mata-mata, dan juga mereka tetap pengen perang itu berlangsung. Makanya mereka pengen menyingkirkan Munju karena Munju itu menghalangin perang tersebut. Intinya apapun yang terjadi, perang harus tetap dilaksanakan. Walaupun kapal selam itu nggak terbukti benar beritanya, itu hanya mereka jadikan alasan aja demi membuat perang itu terjadi. So mereka nggak peduli sama sekali. Intinya tujuan mereka harus tercapai. Sementara itu Miji mengatakan kepada Munju bahwa dia sudah menemukan kapal yang bisa tuh mereka naikin agar Munju itu bisa keluar dari Korea, karena kan dia lagi di boykot untuk naik pesawat karena berita yang sudah beredar tentang dia. Nah tapi dibilang sama Munju bahwa dia itu kayaknya masih banyak hal yang harus dia selesaikan di Korea, jadi dia itu memutuskan untuk gak mau balik dulu. Nah keesokan harinya dibilangkan sama Miji dicariin tuh dia sama Pak Im. Nah pergilah si Munju menemui Pak Im ini, dan dia ajaklah Pak Im untuk meninggalkan Korea. Cuma Pak Im bilang, kamu duluan aja deh, tuh aku juga udah tua kan katanya. Nah terus si Munju itu kan maksa nih Pak Im untuk ikut sama dia, karena ternyata Munju itu udah curiga banget bahwa Pak Im ini tuh nggak 100% baik sama dia, tapi ternyata ada udang di balik bakwan. Nah dibawalah Pak Im ini sama Munju ke dekat tebing yang di bawahnya itu ada laut yang luas banget. Nah kemudian Munju meminta kepada Pak Im ini untuk jujur sama dia sebenarnya dia ini siapa, karena dia itu memang terlambat sadarnya kalau Pak Im ini memang memanfaatkan dia, bahkan Junik juga. Dan akhirnya Pak Im ini mengaku bahwa dia memang adalah orang yang menyamar untuk membuat Junik ini diakui sebagai seorang mata-mata, dan juga dia memiliki bukti-bukti yang banyak katanya. Dan dia juga lah orangnya mengirimkan nomor telepon yang ada di kertas putih di semua korban-korban yang sudah dia hilangkan nyawanya. Terus Pak Im ini juga bilang bahwa dia tahu tentang ayahnya Munju yang dicap juga sebagai seorang pengkhianat ataupun pembelot. Makanya ibunya Munju itu membawa Munju ke Amerika Serikat karena memang keluarga mereka itu udah nggak baik banget citranya. Tapi Munju nggak percaya dengan apa yang dibilang sama Pak Im ini. Intinya benar ataupun enggaknya Pak Im ini hanya memanfaatkan Munju dan juga si Junik aja. Dia sempat melepaskan ikatan di tangannya dan juga menyerang Munju, tapi untung aja Sanho datang tepat waktu dan akhirnya ngedor si Pak Im ini. Walaupun memang nggak sampai meninggoy sih. Nah setelah itu disuruhlah Pak Im ini untuk menghubungin orang yang nyuruh dia. Nah setelah itu Munju dan juga Sanho langsung mengatur strategi, dimana dibilang sama Sanho itu mungkin jebakan, tapi kamu datang aja, intinya ikutin aja apa yang kita rencanakan selanjutnya. Ya udah, akhirnya Sanho dan juga Munju udah siap-siap di sana, di mana mereka sengaja menyekap Pak Im ini untuk memancing orang-orang yang menyuruh Pak Im. Akhirnya datanglah orang yang menyuruh Pak Im ini, dan kalian tahu siapa? Ya, ternyata itu adalah mertua dari Munju, dan dia juga ada bersama Stella Young, di mana Stella Young ini ternyata diam-diam dia ahli juga dalam menembak. Jadi dibilang sama si mertuanya Munju bahwa kau hati-hati, bisa-bisa nanti kepalamu hilang gitu. Dan sebenarnya tujuan Munju juga mendatangkan mereka ke sana karena dibilang sama Chang Hee dan juga Miji bahwa dia pengen bahwa ibu mertuanya ini mengaku
bahwa dia adalah Stelayang dan juga orang yang sudah menghilangkan nyawa suaminya, si Junik. Padahal Junik itu benar-benar perhatian dan juga sayang banget sama ibunya ini walaupun itu bukan ibu kandungnya. Dan di situ juga lah ibu mertuanya Munju mengatakan kepada Munju bahwa dia bukanlah ibu kandung Junik dan udah lama juga dia merencanakan untuk menghilangkan nyawa Junik karena setelah menikah dengan Munju, Junik itu jadi berubah dan gak mau lagi nurut sama dia. Nah, terus dia suruhlah si Hana kan untuk ngedor si Munju, tapi ternyata Hana gak mau dan dia berbalik malah dia ngedor si ibu mertuanya Munju ini. Dan ternyata Junik udah tahu dong si Stelayang itu yang mau dia ceritakan sama Munju waktu itu, bahwa Stelayang itu adalah ibunya sendiri ataupun ibu mertuanya si Munju. Gak lama setelah itu datanglah Eunhak dan dia berusaha untuk menghilangkan nyawanya Munju dan juga si Stelayang. Pokoknya yang pakai senjata hilangkan aja nyawanya. Tapi mereka nggak tahu kalau misalkan Sanho ada di sana. Sanho langsung gercep untuk menyelamatkan Munju. Mereka pergi kabur dan terpaksa melompat dari ketinggian ini karena mereka tahu bahwa di bawah itu udah ada air dan juga Miji udah siap-siap bersama dengan kapal untuk mengangkut mereka. Untung aja Sanho dan juga Munju gak kenapa-kenapa. Setelah itu mereka langsung naik ke permukaan, tapi bukannya langsung naik ke kapal, tapi sempat-sempatnya mereka malah cup-cup dulu. Kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.